Aman? Jelas, Aman, Prof. bro, Jelas. aman. Jelas sekali. Prof, jelas. Aman ya? Jelas. Oke, Prof. Bagus. Loud Mantap. and clear. Sangat jelas dan clear. Thank you. Ada Rangga, Prof. Saya akan bicara mengenai digital transformation, tapi intinya adalah next generation LMS yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ucok. Ya, apakah Anda siap untuk transformasi digital di bidang perguruan tinggi? Ya, teman-teman sekalian, sebelum pandemi kita sudah bicara kampus merdeka. Ditambah lagi pandemi. Jadi sekarang disruption kita ini adalah disruption kuadrat. Ya, karena sebelumnya kita sudah siap-siap transformasi tambah pandemi. Tapi saya selalu mencari nilai positif dari peristiwa yang kita alami ini. Apa itu? Masa depan datang lebih cepat dari waktunya. Anda yang ada di ruangan ini, terutama dari informatika, menyaksikan sendiri bagaimana saya dengan Prof. Ucok 15 tahun keliling kampus mempromosikan, ayo kita segera e-learning, kredit transfer, kredit earning, dan lain sebagainya. Susahnya minta ampun, nggak ada yang percaya. Tiba-tiba oleh makhluk yang namanya COVID, dalam hitungan menit, mulai 16 Maret tahun 2020, seluruh Indonesia langsung masif e-learning dan open education. Artinya apa? Masa depan yang kita perkirakan lama baru terjadi, ternyata datang lebih cepat dari waktunya. Yang tidak pernah kita duga adalah terjadi karena keterpaksaan, karena adanya pandemi. Teman-teman sekalian, tren yang mendisrupsi dunia itu kalau kita lihat, tadi Prof. Uca udah menyampaikan beberapa, kita tidak bisa lagi menafikan mengenai MOOC yang ada di mana-mana. Coursera, EDX, FutureLearn, Open to Study, Udacity, itu bukan berasal dari kampus ece-ece, tapi itu berasal dari kampus-kampus top dunia yang katanya kita berkiblat ke sana. Ya, kemudian fenomena open educational resources. Lupakan Anda hanya mendapatkan materi dari dosen. Ada ribuan jutaan dosen di dunia ini yang sudah siap memberikan Anda materi konten pembelajarannya secara terbuka. Anda tidak bisa lagi menafikan bagaimana pentingnya Khan Academy dan belakangan ini diperkenalkan University of People. Kampus yang pengajarnya adalah dosen-dosen terkenal dan tidak menerapkan biaya kuliah kecuali sumbangan. Kita tidak bisa lagi mencegah bagaimana generasi sekarang semuanya menggunakan mobile learning. Dan Anda mau percaya apa tidak, puas atau tidak, setuju apa tidak, anak-anak kita, generasi muda, semua belajar micro knowledge dan micro skills dari YouTube, dari Netflix, dari National Geographic, karena dia menganggap yang diberikan kampus terlampau lambat. Inilah fenomena yang kita boleh diskusikan, kita boleh abaikan, kita boleh berdebat mengenai hal ini, mau kualitasnya, tetapi pusat pendidikan adalah peserta didik. Mahasiswa kita bebas memilih dari mana saja dia ingin belajar. Freedom to learn. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, pandemi telah membentuk sebuah learning society baru. Model belajar jarak jauh bukan lagi pilihan, tetapi menjadi keniscayaan. Blended learning dan hybrid learning bukan lagi pilihan, tapi sudah menjadi ekosistem baru dunia kampus. Tidak mungkin blended learning, hybrid learning terjadi tanpa Anda memiliki IT. IT lah yang akan menawarkan kepada kita semua cara baru untuk belajar. Dan tidak mungkin itu semua terjadi apabila kampus tidak menjadi pusat dari ekosistem pembelajaran. Mengapa demikian? Karena begitu banyak resources ada di kampus, sehingga sekarang bukan lagi mahasiswa atau dosen datang ke kampus untuk cari ilmu,
tetapi kampus yang harus datang menghadiri dosen dan menghadiri mahasiswa dimanapun mereka berada. Tridharma perguruan tinggi pun bisa dilakukan dari kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Ubiquitous Tridharma, ceritanya seperti itu. Bapak Ibu teman-teman sekalian, kunci sukses kampus masa depan apabila Anda memiliki 4 hal ini. Orang-orang, sivitas akademika, mulai dari yayasan, kemudian dosen, karyawan, mahasiswa, peneliti, harus berubah mindsetnya menjadi digital mindset. Literasi digitalnya harus naik, kecerdasan digitalnya harus meningkat, dan digital leadership-nya harus terjaga. Proses pembelajaran tidak bisa lagi pakai andragogi model lama. Semua sekarang Anda harus tahu cybergogi. Bagaimana cara belajar mengajar yang efektif di dunia cyber. Blended learning instructional design adalah suatu keharusan. Cyber learning, cyber research, cyber services, itulah tridharma baru perguruan tinggi. Berbasis digital. Teknologi harus mulai lagi dilihat kampus mengenai infrastrukturnya. Yayasan harus siap-siap lagi memperbaiki infrastrukturnya. Capex-nya harus diperhatikan. Arsitektur dari infrastruktur kampus harus diperbaiki, harus agile. Ingat, sekarang bukan orang datang ke kampus, kampus yang datang ke mahasiswa, kampus yang datang ke dosen karena blended learning. Jadi kampus harus tahu persis di titik mana dosen-dosen tinggal, di titik mana mahasiswa tinggal, di titik mana karyawan kita berada. Karena kita tidak akan kembali ke masa lalu ketika semua berkumpul di dalam kampus secara masif. Learning management system menjadi pusat atau nexus dari interaksi yang saya akan bicarakan setelah ini. Dan kontennya tidak lagi konten-konten yang kita buat sendiri, tetapi berbagai digital artifact dari open educational resource, dari MOOC, Pool Courseware, dan lain sebagainya. Nah, pendahuluannya itu, dan intinya adalah, ini yang saya katakan, menyambung yang disampaikan oleh Prof. Ucok tadi, bahwa sekarang LMS-nya tidak bisa lagi berdiri sendiri, tapi harus integrated LMS. Bapak Ibu sekalian, coba kalau kita lihat, ya belajarnya pakai LMS, betul ya. Tapi nanti pembayarannya di situs yang lain lagi, website kampus di alamat lain lagi. Kemudian ada lagi untuk kiriman email pakai yang lain lagi. Nanti telekonferensi pakai aplikasi lain lagi. Padahal kalau kita belajar di kampus-kampus modern dunia, cukup menghafal satu alamat itu adalah pintu gerbang kampus. Nah, disinilah maka portal pembelajaran, administrasi kampus, tool-tool kita berkolaborasi, berkomunikasi, mau pakai Zoom kek, mau pakai Webex kek, mau pakai Google Meeting kek, mau pakai YouMeetMe kek, mau pakai StreamYard, mau pakai Microsoft Meeting, semuanya harus terintegrasi menjadi sebuah total learning management system. Ini tantangan kampus sekarang. Ya, karena kebanyakan siswanya bingung, dosennya bingung. Untuk ini pakai alamat ini, untuk ngajar pakai alamat ini, untuk absen pakai alamat ini, untuk administrasi pakai alamat yang lain lagi. Nah, inilah yang namanya integrated learning management system. Dan seperti yang Prof. Ucok katakan, Moodle, Blackboard, Angel, Pearson, Sakai, Canvas, OLAT, kemudian Whiteboard, semua sudah menuju ke yang terintegrasi itu. Nah, next generation LMS ini, itulah yang harus dibuat untuk bisa membantu karena model belajar sudah berbeda. Silakan Anda lihat LMS Anda, sekarang itu sudah model belajarnya kan pakai problem-based learning, gamification, project-based learning, collaborative learning, contextual-based learning, experiential learning, inquiry-based learning. Nah, jadi yang namanya LMS Anda itu harus banyak sekali modul-modul atau add-on ya,
atau package-package yang bisa membantu kita menyelenggarakan model pembelajaran yang menarik itu. Saya kasih contoh teman-teman sekalian, Pak Armin dan kawan-kawan. Pasti kebanyakan LMS kita punyanya yang standar itu. Course Class Management, Content Management, Assessment Evaluation, Discussion Action, dan Assignment Grading. Betul ya? Itu rata-rata semua punya itu. Padahal yang kita butuhkan, selain itu, emerging yang sangat dibutuhkan sekarang adalah, ada nggak personal dan grup wiki? Karena sekarang kita belajar dengan catatan, dengan pengetahuan kita, dihubungkan dengan internet, dan lain sebagainya, sebagaimana kita membuat sebuah Wikipedia. Grup wiki adalah pengetahuan kolektif ketika kita belajar kelompok, kolaboratif, dan lain sebagainya. Apakah kita di dalam LMS itu ada yang namanya Dynamic Group Block? Ada model reference system. Nah, itu Pak Arvin peneliti kan. Kita tahu mau bikin paper apapun, reference system kan sangat perlu sekarang. Ya. Tapi kalau mau bikin ini nggak bisa di LMS, Pak Arvin. Kita harus pakai EndNote, kita harus pindah ke aplikasi lain, tidak terintegrasi sekali lagi. Ya, apalagi kalau mau dicek pakai Turnitin misalnya, anak-anak itu ngumpulin plagiarisme atau tidak, gitu kan ya? Nggak bisa dicek, pindah lagi ke tempat lain. Jadi kita ini pindah-pindah aplikasi tidak terintegrated in one learning management system. Berikutnya synchronous interaction. Ayo saya kasih tahu alamat Zoom-nya di mana? Pakai WA. Mestinya kan di dalam pos itu, kapan kita ketemu udah ada di situ. Library management, sistem perpustakaan sendiri lagi istilahnya, pindah lagi itunya alamatnya, tidak embedded di dalam LMS itu. Kemudian bagaimana dengan dashboard yang memperlihatkan kemajuan belajar dari sisi siswa? Belum lagi kita ngomong diintegrasikan dengan AI, dengan virtual reality, ya digabungkan dengan smart learning management, dan ini nggak kelihatan, saya pindahin badan saya. Nah, open API connection. Nah, bisa nggak dia ngambil open API dikasih kemana-mana maupun dari tempat kita sendiri. Absensi dan lain sebagainya berbasis IoT, berbasis recognition, ya kan? Jadi kalau kamera dinyalain kelihatan tuh joki atau bukan, dia berhak masuk kelas itu atau bukan, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya Open EDH yang dibuat oleh MIT dan Harvard sudah mulai akan masuk ke sana. Ya, demikian juga kalau kita melihat punyanya Coursera. Demikian juga kalau kita melihat, ya, Anda kalau bisa lihat Coursera secara detail di dalamnya itu, dia sudah menambahkan hal-hal yang saya sampaikan tadi. LMS-nya dihubungkan dengan wiki, dihubungkan dengan reference system, dihubungkan dengan AI, dan lain sebagainya. University of People yang saya katakan tadi, online tuition free university degrees. Anda dapat degree secara gratis, ada sumbangannya untuk daftar gitu ya. Ini sudah nggak bisa lagi dihindari. This is this is the keniscayaan yang sudah terjadi. Wah, yang banyak sekali yang ikut di sini. Ya, kemudian kita lihat lagi misalnya what else? Kita lihat lagi, kita lihat lagi berikutnya misalnya ini juga, oh ya, si Coursera, dia sudah menawarkan bukan lagi course, tetapi degree. Lihat Pak Amin, yang nawarin gak sembarangan. Master of Computer Science dari Illinois at Urbana Campaign. Itu adalah salah satu kampus terbaik untuk computer science di dunia. Ya, Wharton School juga menawarkan Penn Engineering. Ya, dan Arizona State, ya, University of London. Mereka sudah menawarkan S1 dan S2 fully online, termasuk Michigan untuk bidang data science. Ya, ini akan bertambah terus, ya, dan bukan dari Udacity kalau Anda lihat, yang menawarkan bukan kampus tetapi industri, yang menawarkan IBM, yang menawarkan itu SPSS, yang menawarkan itu Mercedes-Benz. Jadi mereka udah nggak pakai teori lagi kampusnya link and match sama industri, tapi bahan-bahan industri dimasukkan sebagai mata kuliah. Anda mau belajar cloud-nya Azure, Anda mau belajar cloud-nya Alibaba, ya,
Anda bisa belajar di sini termasuk cloud AWS dan lain sebagainya secara gratis. Oleh karena itu, kalau kita masih membuat materi sendiri, tertatih-tatih, ya itu kebangetan. Karena materinya sudah ada di sini. Syaratnya adalah tinggal apakah dosen yang mau menggunakan ini. Apakah pimpinan perguruan tingginya mengizinkan siswa untuk mendapatkan ini. Katanya ingin jadi kampus kelas dunia. Ini kelas dunia, bahan-bahannya sudah tersedia. Nah, klasik model kita sebenarnya sekarang sudah banyak menawarkan add-on. Cuman banyak yang belum memanfaatkannya. Ini yang tadi Pak Ucok katakan, kita dari dulu pakai model itu udah semuanya kita on-kan gitu ya. Ya, termasuk menghubungkannya dengan Zoom yang belakangan ini. Ya, mereka yang punya uang ambil pakai SAP. Ya, baru ada 3 kampus nih pakai SAP. Tapi kalau Anda lihat di sini, India itu dia sudah akan mengintegrasikan kampus-kampus negeri dan kampus-kampus swasta besarnya menjadi satu jejaring kampus nasional. Jadi LMS-nya itu National Based LMS, bayangin. Mulai dari lulusan SMA itu sudah bisa mendaftarkan diri ke kampus lain sambil testing UTBK-nya, semua lewat LMS sampai kepada penyaluran ke industri. Ini yang dikatakan sebagai National Based Learning Management System. Bapak Ibu sekalian, kunci keberhasilan semua inisiatif IT tadi ya adalah infrastruktur dan suprastruktur kampus. Infrastruktur kita bicara mengenai hardware, software, jaringan, network. Suprastruktur kita bicara mengenai SDM, manajemen, kemudian juga para pengambil keputusan, kebijakan yang harus memiliki digital mindset dan open mindset. Bapak Ibu sekalian, Anda boleh tidak percaya dengan yang saya katakan, tetapi kampus-kampus saingan Anda akan percaya dengan apa yang saya katakan dan menjalankannya. Sekian dan terima kasih. Arigatou gozaimasu, Pak Arimunagi. Ya, terima kasih banyak Prof. Puco dan Prof. Eko. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Jadi menarik sekali nih. Satu menyangkut tentang kolaborasi, satu menyangkut tentang paradigma baru yang harus kita tempuh. Saya buka sesi penanya langsung saja di yang raise hand. Bagaimana cara? Atau panitia bisa ini mau membuka mute. Ada yang bertanya silakan. Bagaimana cara dilihat? Malu-malu ya? Terlalu berat materi. Ada dari ini, Pak Armin, dari saya bacakan saja ya. Mau dibaca? Ya, ada dari YouTube. Ini ada pertanyaan untuk Prof. Nelly Eko ya, dan saya lihat Prof. tadi ya. Oh, Dari ya. Bina Insani. Ada juga dulu ini pertanyaan Prof. Ucok untuk Prof. Ucok dan Prof. Eko. Ini ada kejenuhan selama setahun pandemi pembelajaran via e-learning. Itu sebenarnya kalau sekali-sekali tidak ada masalah, tapi kalau selama setahun ya ada kejenuhan dan kebosanan. Itu bagaimana katanya mengatasi itu? Itu pertanyaannya Prof. Eko dan Prof. Ucok, bisa dijawab dulu. Dulu kali Prof. Eko ya. Silakan. Jawaban saya sama dengan Prof. Ucok. Jadi ini karena intinya ya seperti ajarannya Prof. Eko juga nih. Mindset dan culture kita belum berubah. Jadi kita biasa mengajar di depan kelas, karena pandemi kita pindahkan ke Zoom. Ya. Nggak ada yang berubah, geografisnya saja yang berubah. Tadinya di kelas, sekarang di Zoom, di Google Meet. Ya gimana nggak bosan gitu ya. Nah makanya lah ya berdayakanlah sinkronus dan asinkronus tersebut gitu ya. Berdayakan berbagai macam channel komunikasi ya. Jadi kalau kita misalnya bandwidth-nya terbatas, ya diperbanyaklah asinkronusnya. Ya, tapi juga kalau kita ngomong di sinkronus, jangan berlama-lama gitu ya. Karena kasihan si mahasiswanya, ada 5 mata kuliah, dari pagi sampai sore, dia mesti melihat ke laptopnya terus. Ya, sementara dosennya cuma 1-2 jam. Nah, ini penting disadari ya, supaya untuk
menghindari kejenuhan 1 tahun tadi gitu. Nah, sekaligus tadi saya baca di chat Bu Nelly ya. Jadi yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini itu mengenai pembayarannya itu tuh tergantung yang berkolaborasi saja. Yang jelas mahasiswa bayar ke institusi di mana dia kuliah ya, itu sebagai bayar SPP-nya. Nah, mengenai nanti itu dengan mitra-mitra terserah gimana kerjasamanya, dibicarakan saja. Tapi yang jelas kalau saya usul, janganlah si mahasiswa membayar masing-masing ke institusi tempat dia bermitra. Kecuali kalau itu misalnya mengambil mata kuliah di komersial MOOC atau yang sudah tadi disampaikan kayak Coursera, UDX, ya Future Learner dan sebagainya. Mungkin itu kira-kira Pak moderator yang bisa saya sampaikan. Silakan. Mau ditambahkan Prof Eko, silakan Prof. Ya, meneruskan yang Prof Uco sampaikan. Belajar mengajar lewat kelas seperti tradisional, konvensional, dengan belajar mengajar secara online, itu 2 genre yang berbeda, Pak Armin. Satu dangdut, satunya jazz. Jadi akan nyambung kalau kita pakai cara yang sama. Saya tidak pernah ngajar di kelas pakai Zoom itu lebih dari 20 menit. 20 menit saya ajak interaksi, habis itu 40 menit mereka mengerjakan sesuatu. Balik lagi 10 menit, kita diskusi, pecah lagi 40 menit. Mereka ngerjain sesuatu, kelompok dan lain sebagainya. Breakout atau apapun. Disitulah yang namanya cybergogi, Pak Armin. Cybergogi itu bagaimana cara ngajar menarik dan menyenangkan dalam konteks menggunakan Zoom. Contoh nih, guru olahraga Pak Uco, guru olahraga SD. Seminggu sekali ngajarin dia apa? Ayo anak-anak bangun, dia ngasih contoh gerakan, semua anak-anak ngikutin. Tiap hari Jumat gitu terus. Apa nggak bosan anak SD itu? Gerakannya aja sama Pak Ucok dengan gerakan waktu kita dulu masih SD gitu ya. Nah, ya kan? Saya bilang, ya ampun Pak, hari gini masih pakai gerakan begitu. Saya buka YouTube, saya kasih lihat apa Pak Armin. Itu loh rekamannya dari PlayStation, Just Dance dengan lagu Daerah Indonesia. Wah, itu gerakannya beda-beda kan? Wah, anak-anak seneng nari-nari tiap Jumat, mereka menunggu kapan olahraga nih. Lah kan intinya olahraga itu menggerakkan badan, keringetan, seneng, bener nggak? Ya. Oke, sekarang saya tanya Pak Armin. Pak Armin waktu kelas 1 SD pengennya ngapain? Cita-citanya, Bro. Bukan, waktu pengen masuk kelas 1 SD, pengennya suasana kelas tuh kayak apa? Anak SD itu. Anak SD senangnya apa sih? Bermain, Bro. Senangnya bermain, senangnya ngomong, senangnya teriak-teriak, betul? Iya. Nah ini guru SD-nya, ayo semua matikan, ibu mau ngomong. Ya, anak SD tuh senang ngobrol, senang cerita, disuruh matiin Zoom-nya semua. Ya gimana nggak bosan anak-anak itu? Anak SD itu kan yang lapar adalah motoriknya. Dia pengen cerita, tadi papaku jatuh dari motor. Yang lain bilang, papaku juga, gitu kan. Yang lain cerita, oh papaku berkali-kali. Dia pengen ngomong begitu. Sekarang saya tanya, mahasiswa pengen apa? Waktu Pak Arif mahasiswa pengennya belajarnya kayak apa? Yang menantang, Bro. Yang menantang kan, ya udah kasih tantangan ini. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, jawab jujur di chattingan. Ini chattingannya dibuka nggak Pak Armin? Buka, Bro. Oke. Bapak Ibu sekalian, jawab dengan jujur pertanyaan saya. Sekarang saya sedang saingan dengan screen apa lagi nih? Ayo ngaku. Ayo, selain dengerin saya, dengerin apa? WA? Gmail? Ayo ngaku semua. Ayo. Rakernas tuh, ketahuan Prabu Cok. Buka 2 tuh. Satunya Rakernas. Sambil buka apa lagi? Buka WA, buka YouTube, buka Netflix. Saya tuh saingan sama yang lain-lain. Masa mau ngomong 2 jam ya kayak gitu-gitu aja? Diketawain. Kita harus tahu. 3 paralel sekarang ini, Prof Eko. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu, jangan GR. Anda ngajar itu saingan dengan screen yang lain. Nah, dalam cyber pedagogi itu biasa. Gimana kita memenangkan screen? Itu intinya Pak Armin. Benar nggak Pak Armin? Setuju. Ada yang sambil WA, ada yang sambil terusin Netflix, Pak Ucok. Ada sambil cabut komedo tadi, Prof. Nah, jadi itu namanya cybergogi. Nggak bisa ilmu konvensional dibawa ke Zoom.
Suara Anda datar-datar aja, orang buka yang lain gitu kan. Makanya kadang-kadang di tengah kuliah itu saya suka, ayo semua pegang jidat. Yang nggak megang jidat pasti lagi nggak dengerin saya itu. Benar nggak, Pak? Nah, itu namanya seni-seni mengajar online supaya orang itu tidak bosan. Ada lagi kayak gini, Pak Ucok. Gimana nih mahasiswaku? Selalu dimatikan videonya. Alasannya kuota dan lain sebagainya. Betul, Pak? Gampang caranya, Pak Armin. Saya kalau masuk kelas begini, saya bilang. Silakan mau matiin video boleh, mau nyalain boleh, nggak apa-apa. Tapi tiap kali kelas saya akan ngambil nilai. Selalu saya ambil nilai setiap kelas, saya pilih random. Yang saya pilih random adalah yang matiin video. Nyala semua tiba-tiba. Tiba-tiba nyala semua. Takut ditunjuk, Bro Ucok. Wah, itu kan artinya. Tapi kita nggak bisa ngelawan bilang mereka. Ayo, semua nyalain. Wah, alasannya macam-macam lah. Kita melawan HAM lah, kuotanya nggak dibayar lah, gitu kan. Tapi begitu saya bilang, oke, nggak apa-apa. Saya akan ambil nilai, saya tunjuk yang tidak nyalain video. Jadi dia milih, nyalain video atau dia belajar. Cuma salah satu itu kan. Nah, itu namanya the science and art of teaching online, Pak Armin Lawi. Oke? Siap. Sama dengan konferensi ini, Prof. Biar rame, dikasih jadi tugas dia untuk presentasi. Prof Ucok yang 3 itu di layar itu. Oke. Kita Resen dulu mungkin. Resen, Resen Pak Liwardana. Pak Liwardana, silakan Pak Ya, Liwardana. silakan Pak Liwardana aktifkan mic-nya. Pak Liwardana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf saya tidak aktifkan video. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sangat menarik sekali, luar biasa presentasi dari kedua guru kita, profesor kita yang sangat menarik sekali. Intinya saya ingin meminta arahan dari kedua profesor kita ini. Dari konsep-konsep yang sangat luar biasa tadi, LMS tadi, itu sejauh mana sebenarnya ini harmonisasi konsep-konsep dan lompatan-lompatan pemikiran yang sangat luar biasa di dunia akademik seperti itu sejalan dengan kebijakan-kebijakan dari pihak pemerintah. Karena tidak jarang kita menemukan adanya lompatan-lompatan pemikiran dari para ilmuwan, para teknokrat kita yang luar biasa itu seringkali tidak di backup oleh political will dari penguasa pemerintah, sehingga seluruh konsep-konsep itu seringkali justru diserap oleh orang lain seperti itu. Terima kasih, itu saja Prof yang saya sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab Prof Ucok, benarkah bahwa konsep-konsep yang ada di kampus Merdeka itu adalah isi semua selama kita Rakornas Aptikom, benar nggak? Benar, Prof Eko. Sudah kali itu, Prof. 15 tahun berjuang. Aduh, penuh dengan kefrustasian ya, tapi alhamdulillah kita masih bisa ketawa-ketawa pagi ini gitu ya. Jadi betul Prof Eko, jadi ini hanya gara-gara Covid saja ya, konsep-konsep kita itu tuh akhirnya dijalankan. Nah, jadi Pak Ali Wardana ini udahlah, mungkin perlu kita robah mindset kita tentang pemerintah ya. Pemerintah itu tuh niatnya baik sekali gitu. Cuman memang the devil is in the detail ya. Jadi begitu diimplementasikan, jangankan kita ya, itu yang udah jago-jago sendiri pun juga sering kebingungan. Nah, makanya saya suka ya dengan istilah Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, yang mana sebenarnya esensinya seperti kata Prof Eko tadi, udah 15-20 tahun yang lalu kita berjuang untuk menerapkan ini gitu ya. Jadi memang kita waktu itu sedikit futuristik ya, membaca megatrend dan sebagainya ya, inilah yang memang harus kita persiapkan, bukan lagi untuk kita sekarang ini, tapi untuk generasi Z, mahasiswa kita, yang mereka yang nanti mencapai di umur Indonesia Emas 2045. Kalau nggak dari sekarang dan kita salah mengajarkannya, apalagi kita tidak menguasai pedagogi teknologi tadi atau cybergogi tadi, ya itu
gimana kita menciptakan generasi berikutnya yang akan kompetitif gitu, karena kita sendiri salah memberikan pembelajaran yang cocok untuk mereka, yaitu generasi digital. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Eko, saya dan teman-teman lain itu nggak ada yang bentrok dengan kebijakan pemerintah. Ya boleh nanti Ali Wardana sebutkan yang mana gitu ya. Kalaupun bentrok itu pasti oknum yang membentrok-bentrokkan. Ya, jadi kebijakan kita udah pelajari, kita udah hayati, kita sudah mempraktekkan. Saya sebelum ada kebijakan Merdeka Belajar ini, saya sudah punya kelas namanya kelas PJJ. Ya, ada kelas saya di Palembang, boleh ditanyakan, ada kelas saya di Medan, ada kelas saya di Bali. Dan bahkan juga kita udah terapkan dengan Amikom, yang Aptikom bekerja sama dengan Amikom, ada kelas PJJ. Ya, tapi di perjalanannya seringkali ada oknum-oknum tertentu ya yang ingin eksis. Ya, bukan kebijakan esensi dari pemerintahan itu, kita dilindungi undang-undang kok. Pak Ali Wardana baca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Ya, baca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Ya, di situ ada pasal khusus untuk pendidikan jarak jauh yang esensinya itu e-learning menggunakan teknologi. Ya. Nah, selebihnya itu tuh sesuaikanlah dengan kebijakan kita masing-masing lokal. Namanya Merdeka Belajar. Nah, ini juga terkait tadi dengan Pak Subardin. Apa kabar Pak Subardin ya? Jadi saya tambahkan aja Pak Subardin, hampir semua bidang ilmu bisa dibantukan, tidak digantikan ya. Bisa disupport, dilengkapi dengan asinkronus atau PJJ ini, ya, LMS. Nah, cuman tentunya kita lah yang menentukan mana yang memang harus tatap muka, mana yang tidak. Bukan misalnya asesor, ya bukan misalnya pejabat dikti, tidak. Misalnya mata pelajaran saya, 16 sesi. Saya 5 sesi saya buka untuk asinkronus. Yang 11 kita tatap muka. Atau kita bisa pakai flipped classroom atau blended learning. Nah, begitu juga yang bidang kesehatan. Mungkin bidang kesehatan ada yang tidak bisa kita hanya di LMS-kan, ya udah memang harus tatap muka. Ya, misalnya membedah. Masa membedah kita pakai video aja? Harus praktek dong membedah. Menyuntik. Masa menyuntik hanya menyuntik mannequin saja? Ya harus benar-benar langsung menyuntik gitu. Tapi sadarilah betul bahwa bidang kesehatan pun juga banyak materi-materinya yang bisa kita dorong di asinkronus. Nah, kenapa kita mesti menggunakan yang sinkronus, manakala itu bisa diasinkronuskan. Dan begitu juga sebaliknya, jangan kita paksakan yang sinkronus, kita paksakan asinkronus. Nah, Bapak Ibu lah yang paling mengetahui apa bidang ilmunya, yang mana mau di-online-kan, mana yang di-offline-kan. Silakan. Mungkin itu sekaligus Pak Subardin ya, Pak Ali Wardana. Terima kasih, Prof. Ada tambahan? Ada tambahan? Sederhana aja. Tadi yang nanya Terima kasih, Prof. Pak Ali Wardana, Pak. Pak Ali Wardana, sederhana aja. Seandainya nih ya, seandainya tidak ada peraturan apapun di dunia ini, Pak Ali Wardana akan merancang kampusnya kayak apa? Belum tergambar, Prof. Nah, itu saya lebih takut itu. Kalau belum tergambar, artinya kita belum siap punya kampus. Tanpa aturan sangat sulit dibayangkan. Loh, kenapa amat sulit dibayangkan? Kan Bapak punya cita-cita mengenai anak-anak Anda, mengenai generasi Anda. Anda pengen bikin kampus yang kayak apa? Atau punya model kampus seperti apa yang ingin Anda ikuti? Kalau seandainya dipilih bebas, Pak Jalankan aja, karena konteks yang Pak Uco katakan adalah Anda silahkan bikin kampus kayak apapun yang menurut Anda terbaik, buat itu. Sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip pendidikan. Itu aja, itu namanya bebas. Ya, selagi tidak melanggar prinsip-prinsip pendidikan. Apa itu prinsip-prinsip pendidikan? Ada evaluasi, ada interaksi, ada umpan balik, ada perubahan potensi dari peserta didik, ya. Nah, itu semua prinsip-prinsip pendidikan. Oke, jadi itu yang namanya kebebasan itu. Kebanyakan orang Indonesia bikin kampus tapi nggak tahu kenapa bikin kampus. Itu lebih ngeri bagi saya, Bapak Ibu sekalian. Ketika dibilang nggak ada aturan, silakan Anda desain sendiri. Bingung dia mulai dari mana. Nah, itu artinya belum siap bikin kampus itu menurut saya. Mohon maaf. Tapi kalau dibilang, Pak,
Kalau saya boleh bikin kampus, saya akan bikin kampus yang kayak gini, model pembelajaran gini, supaya anak-anak kita bisa begini, dosennya nanti begini, labnya seperti ini. Saya akan bikin itu. Dan saya yakin kalau itu dibuat dengan prinsip yang benar, maka itu pasti akan fit dengan peraturan pemerintah manapun yang akan keluar nanti. Itu dari saya, Pak Ali. Jadi nggak usah khawatir, Pak Ali Wardana. Iya, siap, Prof. Siap. Anda itu. Luar biasa. Terima kasih banyak. Banyak orang kan suka khawatir dengan peraturan pemerintah. Salah, lihatnya harus terbalik. Gunanya rem bagi mobil bukan supaya mobilnya berhenti, tapi supaya supirnya berani ngebut. Betul? Betul. Nah, jadi tujuannya akreditasi, tujuannya standar nasional pendidikan, itu bukan untuk membuat kampusnya berhenti atau melambat, bukan. Tapi supaya pimpinannya, kampusnya berani ngebut. Nah, itu intinya. Oke, ngebut ya Pak Ali. Ngebut ya Pak Ali Wardana. Ya, mantap, Prof. Terima kasih banyak. Luar biasa. Ya, nanti kalau ada yang negur, bingung, gampang. Undang Prof. Ucok untuk klarifikasi. Siap, siap. Oke, selanjutnya ini ada satu lagi dari Bu Min Sarnawati dari UIN Jakarta. Rasain, silakan Bu Ibu Wati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Wabarakatuh. Wajahnya nggak kelihatan nih Bu Minsar. Kamera. Yang Maaf, Bapak. kameranya nggak kelihatan, nggak dikasih sertifikat sama Pak Armin. Kelihatan wajahnya nggak dijawab. Baik. Terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Armin Lawi. Kemudian kepada Prof berdua luar biasa. Saya bukan background TIK. Saya dari kesehatan dan berada di room ini saya mendapat terinspirasi ya dari apa yang disampaikan oleh Prof. Ucok dan Prof. Eko. Begitu pula dengan narasumber sebelumnya. Ya, ingin saya tanyakan, berangkat dari tema yang disampaikan pada KONI 5 ini, kolaborasi. Jadi saya menggarisbawahi kolaborasi. Kami yang bukan basic IT, tapi kami mau menggunakan IT. Jadi saya khususnya sangat tertarik dengan riset yang memanfaatkan IT untuk menerapkan atau implementasi dari ilmu kesehatan. Nah, apakah Aptikom ini punya program yang menggait tanda kutip prodi-prodi yang bukan TIK gitu, bukan ilmu teknologi informasi dan ilmu komputer untuk penelitian. Yang kedua, apakah Aptikom punya program kerja seperti kuliah pakar atau kuliah series yang diperuntukkan kepada prodi-prodi yang bukan background-nya teknologi informasi. Karena seperti saya misalnya yang background kesehatan masyarakat, pengalaman 1 tahun terakhir ini mengajar dengan seperti tadi sudah digambarkan fakta-fakta, dan itu saya tergelitik dan mengingat pengalaman sendiri. Karena ini kami jujur kesulitan ya. Jadi apakah betul apa yang dosen sampaikan itu betul diterima atau ditangkap oleh mahasiswa? Dan kami juga miskin, khususnya saya miskin metode yang membuat mahasiswa mungkin lebih tertarik daripada share screen yang lain gitu. Atau seperti tadi paralel screen. Jadi mungkin
kalau misalnya belum ada kuliah pakar atau program kuliah pakar dari Aptikom, mungkin ini menjadi saran yang kerjasama dengan prodi-prodi yang bukan dari TIK gitu. Mungkin seperti itu Prof. Ucok, Prof. Eko, terima kasih banyak, ilmunya luar biasa. Mungkin mudah-mudahan ke depannya bisa ada kolaborasi, mungkin saya dari UIN Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, mungkin bisa ada kerjasama baik dari prodi-prodi yang berasal dari TIK untuk pengembangan beberapa aplikasi mungkin untuk menyelesaikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Insarnawati. Satu lagi bersama dengan Pak Sidik Burhan, silakan Pak Sidik. Terima kasih, Pak Rahmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini pertama saya mau menyapa Prof. Eko dan Prof. Ucok. Kebetulan saya pengikut channel Ekoji, Prof. Dan setiap saat saya mengikuti kuliah yang Bapak sampaikan melalui channel Ekoji, terutama tema-tema yang dihadirkan Prof. Ucok itu sangat menarik untuk disimak. Bahkan dari situ saya tertarik untuk lebih dalam mendalami tentang dunia IT ini. Saya ini Prof, saya mengajar di Prodi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, salah satu politeknik di Makassar. Nah, dilemanya, ini dilema bagi saya, ini Prof. Kami sudah menjalankan yang namanya magang industri, itu sekitar 1 semester, jadi mahasiswa kami magangkan. Nah, pada saat dimagangkan, nah, ini ada fakta Prof, ternyata mulai dari kegiatan administrasi operasional di pelabuhan perikanan itu sudah berbasis IT. Dan itu IT itu disusun oleh kementerian, dibantu oleh kementerian di semua pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan di prodi kami masih lebih mengajarkan pada keilmuan pelabuhan perikanannya. Sementara ilmu-ilmu IT itu kami ada 2 mata kuliah, itu pun hanya pengenalan saja. Nah, ini yang menjadi dilema bagi saya. Ternyata setelah saya melihat 2 tahun, kan prodi baru, Prof, baru 5 tahun prodinya, gap terkait dengan kebutuhan kompetensi di industri itu sangat tinggi sekaitan dengan IT, karena mahasiswa yang magang di sana diperhadapkan pada bagaimana menjalankan kegiatan-kegiatan di pelabuhan perikanan ini berbasis IT. Nah, melalui program Merdeka Belajar, kampus Merdeka ini ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian, khususnya Dirjen Pendidikan Vokasi. Ini kami sementara menyusun sebuah proposal bagaimana agar gap kompetensi mahasiswa kami ini mendekati kebutuhan daripada industri. Salah satunya itu kami merencanakan sebuah kolaborasi dengan dunia kerja dalam hal ini pelabuhan perikanan, berupa kami ingin membuat sebuah teaching industry sistem informasi di kampus. Nah, persoalannya terkait dengan sumber daya manusia yang kami miliki. Itu. Terus kedua, juga setelah kami melakukan workshop FGD dengan industri perikanan atau yang pengelola pelabuhan, mereka juga cenderung tidak memahami bagaimana mendevelop sistem informasi itu, lebih kepada operasionalnya. Nah, ini saya minta saran dari Prof. Eko dengan Prof. Ucok, kira-kira program apa yang bisa disarankan kepada kami dalam menyusun proposal ini, sehingga cita-cita kami untuk membangun sebuah teaching industry berupa laboratorium sistem informasi berbasis pelabuhan perikanan di kampus kami dan kolaborasi dengan industri pelabuhan perikanan itu bisa efektif. Mungkin dalam hal ini nanti capaiannya atau luarannya kompetensi mahasiswa kami bisa kepake atau langsung kepake di industri kami, karena kami pendidikan vokasi, Prof. Mungkin itu, Prof. Satu lagi, Prof, saya penggemar ini, Prof, Project Kemuning apa
Kemudian antara Prof dengan Ibu. Itu Setiap di mendengarkan, iya Prof. Itu rekamannya di kampus Amikom itu, Pak. Oh, keren Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Pak Sidik, Burhan. Ada 2 lagi penanya, Prof. Dulu nanti dijawab dulu atau langsung 4 ini, Prof? Nah, atau dijawab dulu yang 2, Prof. Jawab dulu, Min, supaya nanti jangan kelupaan. Singkat aja kok. Ya, kalau dari saya, Ibu Min Sarnawati dari UIN Jakarta, ya yang bidang ilmunya bukan bidang IT, bekerja samalah dulu dengan prodi di UIN sendiri yang bidang IT. Ya. Oke, itu dulu. Jangan dulu mau keluar. Aptikom itu adalah asosiasi. Dia bukan prodi dan dia bukan institusi pendidikan. Dia hanya asosiasi. Nah, kami dari asosiasi mendorong prodi-prodi kami untuk bekerja sama dengan bidang-bidang ilmu lain, mulai dari institusinya sendiri maupun institusi dari luar. Ya, jadi Bu Minsar, saya punya banyak tuh teman-teman di UIN Jakarta itu yang jago-jago IT, ya. Ada murid saya tuh yang sudah doktor itu Silipur, ya tanya sama dia, ya, karena dia juga Aptikom, ada di situ juga RIA, ya banyak lagi. Pasti Bu Minsarwati tahu. Saya juga ada berapa kali bicara di sana. Ya, nah bekerja samalah di situ karena ini bagus sekali. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, salah satu spirit yang didorong di situ adalah multidisiplin. Oke, saya garis bawahi lagi multidisiplin. Bidang IT kalau mengerjakan IT saja bosan, ya. Jadi kalau ada di situ ilmu kesehatan, nah tambah tadi dengan Pak Sidik ada itu perikanan, wah jadi hidup dia. Nah begitu juga Pak Sidik, kalau nggak punya program IT di institusinya, ya carilah program IT yang ada di provinsinya atau di kabupaten kotanya. Ya, saya nggak tahu Pak Sidik ada di mana nih, Makassar atau di mana? Di Makassar, Prof. Wah itu Bro Armin itu bosnya. Jadi bersedia, Prof. Ya, jadi kerjasamakan di dalam Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ada nanti mahasiswa yang magang full, ya, ngerjakan proyek untuk pengembangan pelabuhan di tempatnya Anda, begitu, ya. Ini sebagai contoh juga kita menerapkan ya IT di domain-domain aplikasi kesehatan kah, perikanan kah, pertanian kah, ya disitulah kita benar-benar bisa merasakan nanti ilmu yang kita pelajari di kelas itu ya bisa nggak diterapkan di domain-domain yang tadi baik dari Bu Min Sarnawati maupun Pak Sidik. Oke, mungkin itu dari saya. Jadi silakan mulai dari lokalnya dulu ya. Jangan langsung mau ke Prof Eko gitu ya. Prof Eko itu tuh, wah ini syukur banget ini karena Prof Armin ini kita mau datang ini ya. Jadi sampai 3 paralel ini yang jadi utama ini ya Prof Eko ya. Terima kasih Prof Armin. Lanjut. Silakan Prof Eko. Saya satu-satu ya. Ibu dulu, Bu. Sekarang saatnya tidak hanya dari Ibu, tapi juga dari teman-teman informatika, saatnya kita berpikir lintas disiplin. IT itu dipakai di semua bidang. Tetapi anak-anak informatika itu nggak tahu kebutuhan IT di semua bidang itu apa, kalau nggak pacaran sama prodi lain. Betul ya Pak Ucok ya? Jadi mahasiswa saya Pak Ucok, mahasiswa saya informatika itu, saya suruh pacarannya sama bidang kesehatan, pacaran sama orang komunikasi, sama kedokteran. Tahu kenapa, Pak Armin? Ya, biar Karena tahu. masalah realnya ada di sana, Pak Armin. Ya kan? Contoh nih, Ibu siapa tadi? Bu Sarnawati. Bu Wati, Prof. Bu Wati. Kelihatan nih Bu Wati, saya kasih contoh Bu Wati ya. Kan di mana di kampus atau di sekolah ada toilet, betul Bu? Betul Bu Wati ya, ada toilet ya. Oke. Yep. Karena satu lantai itu ada 4 toilet, oke? Satu lantai ada 4 toilet. Terus di gedung itu ada 100 orang, oke? Nah terus orang IT menaruh sensor
di pintu toilet. Jadi setiap kali toilet dibuka tutup itu dia bisa tahu ada toilet berapa kali dibuka, berapa kali ditutup. Oke, Bu? Oke. Ya, Prof. Kalau hari itu ternyata catatan orang IT itu ada 2.000 tutup buka toilet. Bagi orang IT itu mah gampang bikin programnya. Betul Pak Armin Lawi? Betul. Tapi orang IT nggak tahu. Itu manfaatnya bagus untuk kesehatan Pak Armin. Tahu kenapa Pak Armin? Nggak tahu, Prof. Ada 2.000 tutup buka toilet. Dari 4 toilet ada 2.000 kali, oke? Tadi ada berapa siswa dalam kampus itu? 100, Prof. 100. Artinya rata-rata berapa masuk toilet? 20. 20 kali ke toilet dalam sehari, betul Bu? Iya. Itu kemungkinan orang itu pasti kena diabetes. Benar ya Pak Armin? Ya. Nah, yang tahu indikator itu orang kesehatan. Orang IT nggak tahu, tapi orang IT bisa bikin alat sensor. Benar nggak Bu? Betul, Prof. Betul. Nah, itu nggak akan ketemu kalau orang IT nggak ketemu sama orang kesehatan. Gila Pak Armin ya? Clear. Nah, contoh lain misalnya. Petani itu baru tahu gagal panen kalau hari H nggak panen. Sukses, betul ya? Padahal jauh-jauh hari bisa dilihat kalau kualitas tanahnya jelek, kalau cuacanya panas terus, udah bisa diprediksi akan gagal panen beberapa bulan sebelumnya sehingga bisa diambil langkah-langkah tertentu untuk mengantisipasinya. Taunya dari mana? Dari IoT yang kita taruh di tanah. Dari sensor yang kita taruh di pohon-pohon. Benar nggak Pak Armin? Tapi orang informatika nggak tahu mengenai ilmu pertanian. IT dipakai di semua bidang ilmu. Sehingga kita harus tahu permasalahan yang ada di ilmu-ilmu lain. Makanya itulah salah satu kenapa Mas Menteri mengatakan, ayo belajar dengan program studi lain dalam satu kampus. Supaya Anda tahu ilmu Anda itu untuk apa. Karena tidak ada lagi ilmu yang berdiri sendiri. Semua ilmu bersifat multidisipliner, interdisipliner. Begitu ya Bu ya? Nah, jadi Ibu nggak perlu khawatir, nggak harus jago IT. Tetapi Ibu tahu bahwa IT bisa membantu saya. Jadi Ibu kalau ketemu orang IT, ceritakan masalah yang ada di bidang kesehatan. Nanti orang IT akan nyari tahu gimana caranya bisa membantu itu dengan ilmu IT-nya. Pak Sidik. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Sidik. Kalau magang itu kayak orang pacaran. Magang itu sukses kalau dua-duanya saling membutuhkan, betul ya? Betul, Prof. Kalau tempat magangnya terpaksa memilih kita karena nggak enak sama rektornya, nanti anak-anak cuma disuruh fotokopi, bikin kopi dan lain sebagainya, betul? Betul. Nah, tapi kalau yang ini bersemangat tapi mahasiswanya nggak bersemangat, wah itu jarang masuk dan lain sebagainya, benar ya? Nah, bagaimana cara membuat magang yang natural, ya, magang yang natural dan magang yang bermanfaat bagi keduanya. Di luar negeri itu ada istilah kolokium. Pernah dengar kolokium nggak Pak? Kolokium belum, Prof. Kolokium tuh begini. Mohon maaf Pak Sidik dari kampus mana? Politeknik Pertanian Pangkajian Kepulauan, Prof. Oke, Politeknik Pertanian. Sebulan sekali Anda bikin sesi yang ngomong adalah teman-teman Bapak di pertanian berbagai perusahaan terserah yang mengalami kepusingan di bidang IT cerita di kampus. Jadi dia cerita, saya sampai sekarang masalahnya kesulitan ini belum terselesaikan karena database-nya begini, ada sistemnya begini, dan lain sebagainya. Oke Pak? Siap, Prof. Begitu dia cerita begitu, mahasiswa yang datang langsung bilang, Pak, kalau masalahnya gini, bikin gini aja Pak. Kalau masalahnya gini, bikin gini aja Pak. Selesai kolokium, mereka ketemu, langsung jadi magang Pak. Jadi harus ada demand dan ada supply. Nah, yang terjadi magang di Indonesia apa sekarang urutannya?
Mahasiswa membuat surat dikirim semua ke perusahaan-perusahaan, bener nggak? Benar, Prof. Pernah tahu nggak perasaan-perasaan perusahaan kalau ngelihat, aduh ini apa lagi nih, oh, siapa nih udah pusing. Nambah-nambah kerjaan, Prof. Betul, tetapi dibalik perusahaan itu banyak sekali masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh kampus. Karena kalau yang nyelesain konsultan mahal. Karena yang harus menyelesaikan orang lain sulit, harus tender dan lain sebagainya. Dia lari ke kampus, channelnya adalah Kolokium, Pak. Jadi buat budaya itu. Jadi Bapak ngirim suratnya gampang. Pimpinan kirim surat ke perusahaan, jika Anda mengalami masalah IT, datang ke kampus kami, jadi narasumber setengah jam, nanti mahasiswa kami akan coba memecahkannya. Kalau Bapak cocok, silakan diambil untuk magang 3 bulan, 6 bulan, terserah Bapak. Itu yang namanya saling menguntungkan, Pak. Ya, Pak ya? Siap, Prof. Thank you, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Terima kasih, banyak, Prof. Prof. Ya, selanjutnya, saya pernah Kita batasi Pak Armin karena waktu 2 orang penanya terakhir, Pak Gunawan dan Pak Simon. ya, Ya. 2 orang ini yang terakhir ya. Ya. Silakan Pak Simon dulu karena dari tadi Pak Simon. Silakan Pak Simon. Di mute Pak, di unmute. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Prof. Eko, Prof. Ucok. Selamat siang, Pak Simon. Mungkin Prof. Eko udah lupa kali, saya mantan mahasiswa S2. Oh, Tahun 9. sangat familiar saya dengan Pak. Ya, Di mana sekarang, Pak? udah lama nggak ketemu kita. Iya, Prof. Mantap. Eko, yang Prof. Eko sampaikan di presentasi Suaranya tadi. kecil sekali, Pak Simon. Suaranya Ya. kecil. Halo, Oke, saya oke kok. sudah oke, udah. Oke. Ya, saya juga Prof. Eko tuh bimbingan S2 saya waktu itu. Mungkin udah lupa nih, Prof. Saya yang ingat yang cewek-cewek, Pak. Kalau yang cowok saya lupa. Paling ingat yang cewek-cewek ya. Oke, jadi gini Prof. Eko, tadi yang transformasi digital tadi kan, saya berpikirnya bukankah itu kita akan bergantung juga terhadap aplikasi mobile, artinya infrastrukturnya seperti smartphone, laptop, atau tablet yang harus dimiliki, kemudian listrik yang harus juga on terus gitu kan, harus disupport. Kalau nggak ada listrik ya nggak kepake alat elektroniknya gitu, Prof. Kemudian juga internet, bandwidth atau sinyal. Kalau itu semua tidak stabil atau tidak lancar jaya istilahnya, itu kan pendidikannya juga macet jadinya, Prof. Ya, betul. Kira-kira bagaimana untuk bisa bersinergi antara Departemen Pendidikan dan juga listrik atau provider internet. Nah, itu kan harus ada sinergi di situ, Prof. Terima kasih, Prof. Pak Simon, yang pas menjawab ini tuh Prof. Ucok, karena beliau di Wantiknas, Dewan TIK Nasional. Jadi urusan infrastruktur, listrik, itu semua berada di bawah kendali beliau itu. Oke. Nah, mau Pak Ucok, Siap. gimana Pak Ucok? Masalah Oke, jadi gini Pak Simon. Ya, ini agak ngeles jawabnya. Indonesia ini luas. Ya, geografisnya itu kepulauan. Berbeda dengan Australia benua, Amerika benua, Eropa benua. Ya, jadi gampang digelar yang namanya fiber optik. Di kita ini nih ada fiber optik lewat laut dimakan ikan paus, putus gitu ya. Oh, pakai satelit mahal gitu. Nah, tetapi di ilmu kita ini nih ada namanya online, ada namanya semi online, ada yang namanya batch mode, ada yang namanya offline. Ya, jadi gunakan semua fasilitas itu. Kalau ada di daerah yang memang bandwidth-nya tidak stabil, infrastrukturnya belum lengkap, gadgetnya belum ada, ya gunakan aja yang offline. Apa susahnya? Seperti UT zaman dulu, kirim aja kertas-kertas kalau perlu. Ya, kalau bisa ya dikoordinasikan. Misalnya, oke, dari kertas nanti ada yang mengkoordinir, di fotokopi semuanya, ya pakai digital, baru dikirim secara batch. Kenapa tidak? Ya.
Ya jangan disamakan dengan yang bisa online real time. Ya ini hanya masalah waktunya saja. Inilah yang namanya tadi yang Pak Eko sampaikan, cyber gogi tadi. Ya kita nggak boleh mengeluh terus, wah ini bandwidth-nya kacau, ya gadgetnya nggak ada, segala macam. Itu ada tuh di dalam tulisan saya yang namanya multi-channel access. Ya bahkan kalau kita masih punya handphone yang jadul, yang hanya bisa teks, ya janganlah mencari materi yang video. Sebaliknya provider jangan saja hanya menyediakan konten positif yang video, ada juga yang teks begitu ya. Jadi namanya multimedia. Nah, kalau nggak bisa diakses videonya, akseslah teksnya. Tapi semua orang bisa belajar sesuai dengan kadarnya. Nah, itu baru mantap. Ya, suatu ketika nanti kalau Prof. Eko Indrajit jadi presiden, baru infrastruktur kita lengkap dari Sabang sampai Merauke ya. Bukan hanya bandwidth-nya Kalaparing selesai, tapi backhaul-nya sampai ke last mile. Last mile itu sampai ke ruangan kita ini nih, begitu ya. Mantap. Mari kita doakan bersama. Begitu Pak Simon ya. Jadi berhenti mengeluh. Ini cerita lama ini nih ya. Yang namanya infrastruktur nggak lengkap, gadget nggak ini ya. Kalau kita kaya, udahlah, nggak ada masalah itu semuanya, kita beli. Tapi kita masih struggle dengan kampung tengah nih, perut, ya, gizi segala macam. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak bisa mengadopsi teknologi untuk peningkatan kualitas belajar mengajar kita. Itu Pak Simon. Ya, untuk maksudnya sih bukan mengeluh maksudnya. Artinya bagaimana kita mengantisipasi tadi. Ya itu yang saya bilang tadi, bisa pakai offline, semi online, online, ya, batch mode, ya, sesuaikan dengan situasi masing-masing. Ya, tentu konsekuensinya ada kecepatan yang tidak secepat satu sama lain, pasti. Ya, evaluasinya juga tentu tidak harus persis sama seperti yang memang perlengkapannya tidak selengkap yang canggih-canggih misalnya. Jadi kita sesuaikan aja dengan kadarnya. Ya. Itu ada juga kok di YouTube saya ada itu, saya sampaikan itu di channelnya Ekoji ada itu. Pak Simon, maksud saya ini. Pak Simon, nih saya kasih contoh ya. Orang masuk S1 informatika, pasti kurikulumnya udah lengkap dong. Ya. Oke, pasti bahan pembelajarannya udah lengkap dong. Ya. Ya kan, pasti pernah ada video-video dosennya dong. Ya. Udah, yang Pak Uco katakan. Jangan suruh orang download itu semua. Masukin semua itu ke dalam satu flash disk. Kirim flash disknya. Selesai, Pak. Betul, Prof. Eko. Apalagi ya. Yang mana lagi yang engkau dustakan? Saya kan dengar ini Prof. Eko tadi sampaikan transformasi digital ya. Pada waktu kita bertransformasi digital, semua kan akan bergantung kepada itu. Tadi ada listrik, ada internet, ada harus perangkatnya. Nah, itu bagaimana agar semua tuh bisa nyaman. Artinya kan kebergantungan ini mau tidak mau pendidikan harus juga disupport oleh listrik dan PLN. Maksud saya bukan ininya. Artinya kan ini secara general ya. Kalau kita mau transformasi digital itu berarti kan harus memikirkan itunya. Transformasi digital yang penting bukan teknologi, bukan uang, bukan peraturan pemerintah, tetapi mindset. Benar nggak kalau saya katakan, Pak, mencintai tidak harus memiliki, betul? Nah, sekarang saya tanya, Bapak bisa pakai Instagram, Bapak bisa pakai Facebook, emang Bapak punya servernya? Enggak toh? Oh iya, enggak. Nah, ya server pihak lain kan? Ya. Nah, kalau seandainya semua bahan pembelajaran saya taruh di harddisk, harddisknya saya taruh di balai desa. Orang ngambil dari balai desa pakai Bluetooth atau pakai wireless, bisa nggak? Ya bisa. Nah, itu namanya mindset, Pak. Kalau ada internet, ya makin bagus begitu. Tapi bukan berarti kalau nggak ada itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, istilahnya. Guru saya mengatakan teknologi yang paling bagus adalah teknologi yang ada. Itu. Cepat tapi nggak ada, artinya jelek. Begitu ceritanya. Nah, Prof. Eko, Pak Simon. Itu Pak Simon. Orang IT yang penting kita akal-akali algoritmanya, Pak. Yang penting outputnya benar. Ya, kadang-kadang algoritmanya lebih lama, tapi outputnya benar gitu aja. Algoritmanya beda.
Silakan Ya. Pak Ya, makasih. Gunawan. Terakhir, Pak, terakhir. Terakhir. Ya. Terima kasih Pak Armin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Eko, Prof Ucok dan Prof Armin Lawi. Salam ketemu kembali Pak. Saya menjadi saksi betul perjuangan Pak Eko bersama bertiga ini bagaimana memperjuangkan pembelajaran daring tempoh hari Pak. Dan saya masih ingat salah satu produknya itu adalah Pingat. Iya. Kemudian akhirnya di saat pandemi betul-betul terjawab. Ternyata kebutuhan itu sudah dibutuhkan saat ini Pak. Alhamdulillah untuk itu. Dan saya masuk kepada inti pertanyaan saya. Saya melihat dari awal tadi, awalnya sih saya sebetulnya tidak ada keinginan untuk bertanya, tapi karena perkembangan pembicaraan lebih mengarah kepada disertasi saya, hanya saya ngomong Pak. Mantap Pak. Jadi terkait dengan pertanyaan dari peserta dan narasumber, saya mengembangkan sebuah sistem pembelajaran vokasi yang saya beri judul itu adalah penerapan sistem pembelajaran ganda multidisipliner, ya, di mana variabel independennya itu adalah pembelajaran sistem gandanya, dependennya itu terkait link and supermatch, kampus merdeka belajar, multidisiplin dan berbasis produk. Jadi ini saya akan coba kembangkan. Jadi produknya nanti terkait dengan kolaborasi multidisiplin tadi. Paling tidak saya membutuhkan 3 jurusan untuk sebagai studi kasus. Yang pertama itu adalah teknik informatika dari sisi software, manajemen, kemudian orang akuntansi, karena produknya basisnya adalah sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi, itu basis produknya. Dikaitkan dengan Merdeka Belajar, proses magang itu dirancang 3 tahapan dengan 2 semester, dengan mengikuti tahapan R&D. Di mana mungkin 1 bulan pertama dia cukup ambil data-data sampel awal apa semua wawancara, kemudian keduanya itu dia sudah masuk dalam pengembangan itu lebih lama, mungkin 5 bulan, nanti bagian terakhir itu sisa penyempurnaan. Hasil kolaborasi ini menghasilkan produk yang bisa digunakan oleh Dudi dalam perbuatan software. Nanti pada bagian tahap akhir, kelompok yang bergabung di dalam prakering selama 3 periode ini, itu selain menghasilkan produk kemudian bisa dihilirisasi oleh dari sisi kampus, bisa juga digunakan oleh dunia. Dari semangat kolaborasi juga pada saat sisi tugas akhir, itu menghasilkan pembuatan skripsi secara berkelompok. Itu ide saya Pak. Ya. Mohon masukan. Terima kasih. Oke. Silakan Prof Eko kalau ada masukan yang ingin disampaikan dari. Saya cuma bisa bilang Pak Gunawan super sekali. Bapak Ibu, tidak ada peraturan yang mengatakan kita harus bikin skripsi tesis, benar nggak Pak ya? Ya. Tidak ada yang harus mengatakan bahwa tesis itu harus 1 orang 1, tidak ada. Yang ada dalam KKNI adalah kompetensi bahwa lulusan S1, lulusan S2, lulusan S3 harus memiliki kemampuan berpikir secara terstruktur, algoritmis, berpikir dengan berbasis data, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi tadi yang Bapak sebutkan itu bisa membuat tesis atau tugas akhir atau proyek secara bersama berbasis collaborative learning dengan menggunakan teknologi maupun unsur pedagogi tertentu. Itu novelty-nya luar biasa tuh Pak Gunawan itu. Itu saya rasa itu cita-cita saya tuh Pak. Karena begini Pak, saya tuh pengen ngomong begini. Skripsi atau tesis itu adalah salah satu cara untuk membuktikan bahwa mahasiswa kita bisa berpikir runtut, bisa berpikir terstruktur, bisa berpikir algoritmis, bisa berstruktur berbasis data, menggunakan referensi, dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan satu-satunya cara ya Pak Agus ya. Cara lain, belajar berkelompok dengan mengerjakan proyek. Apakah itu tidak menggunakan nalar? Apakah tidak itu menggunakan struktur? Apakah tidak menggunakan data? Apakah tidak menggunakan referensi? Sama Pak. Ya, bahkan teman-teman contoh nih Pak Armin Lawi. Kalau orang bikin software Pak Armin Lawi ya, mahasiswa kan banyak yang bikin software ya. Karena saya tanya, kalau saya beli software, bersama dengan software itu, saya minta apa? Pasti minta 2 Pak. 1 user manual, betul? Ya betul.
Satu lagi technical manual, betul? Ya. Emang gampang bikin user manual dan technical manual? Tidak mudah kan, Pak? Ya. Ya, Ya sudah, user manual dan technical manual itu sebagai skripsinya, Pak. Ya. Jadi begitu jadi softwarenya bisa langsung dipakai lengkap. Sama juga begitu, Pak Gunawan. Ya, saya Prof. Ya kan, nanti kalau udah jadi mereka kompeten segala, harus ada yang bisa langsung dipakai, Pak. Karena itu cita-citanya Mas Menteri. Kita bisa sampai berkreasi, Pak. Oh ya, saya lupa tadi ada tambahan tadi satu Prof, bahwa Dudi itu dilibatkan juga dalam penyusunan kurikulum RPS-nya, tapi khusus mata kuliah terkait keahlian prodi. Jadi mereka dilibatkan dan betul-betul juga terlibat dalam mengajar sebagai pengajar praktisi. Boleh tambahkan satu nggak, Pak? Bisa Prof. Tambahkan begini, Pak. Di Australia itu, ya, kenapa industri sama perguruan tinggi itu bisa nempel ya, Pak Gunawan ya? Ya, saya Prof. Karena kompetensi apapun yang ada di negara Australia itu kompetensinya dikodekan, Pak. Ya kan? Jadi misalnya untuk menjadi seorang X, dia harus punya kode ini. Nah, nanti lulusan Bapak sudah menguasai kode-kode itu, Pak. Nah, makanya di sana capaian pembelajaran dengan kebutuhan industri nyambung, Pak. Betul. Iya, karena pekerjaan mereka ada kode-kodenya. Kompetensi yang dibutuhkan ada kode-kodenya. Jadi Bapak nggak usah berbusa-busa lagi link and match, Pak. Ya kan? Ini kodenya dari industri, kita pakai kodenya kode kompetensi, Pak ya. Ya. Nah, jadi bisa menguasai apa, bisa tahu apa, bisa membuat apa, bisa mendetailkan apa, bisa merancang apa. Nah, itu pakai kode-kode itu. Itu yang di Indonesia itu coba dijembatani dengan SKKNI. Siap, Prof. SKKNI itu lihat aja kode-kodenya, Pak Gunawan. Mana kode-kode yang menurut Bapak itu bisa dikuasai mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan. Itu kode-kode itu yang dipakai. Nah, sayangnya kode-kode itu belum terbiasa dipakai industri maupun dipakai oleh perguruan tinggi. Mereka selalu membuat deskripsi baru ya, Pak ya. Siap, Prof. Kalau perguruan tinggi bikin deskripsi baru, kemudian industri bikin deskripsi baru. Tahu dari mana nyambung apa enggak, Pak? Nggak pernah duduk bersama sih, Prof. Jadi kalau mereka duduk bersama, berakhirlah dengan membuat kode. Itu di Jerman dan di Australia, Pak. Ya, insya Allah, Prof. Saya akan coba cari tahu lebih banyak tentang itu. Kalau kodenya belum ada, Bapak yang bikin. Udah, kode itu siapa yang duluan kok, Pak? Siap. Bisa diundang jadi penguji eksternal nanti nih, Prof Eko, Pak Gunawan. Oh, siap. Promotor eksternal mungkin nanti. Boleh. Nah, kebetulan saya sama Pak Nasir ini satu kelas, Prof. Kebetulan saya ketua tingkatnya ini. Saya penghibur eksternal juga boleh, Pak. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih banyak Pak Gunawan atas pertanyaan dan permintaan sarannya. Karena waktu sudah menunjukkan Cukup saya rasa, Pak, karena 11 paralel akan segera dimulai. 12.30 kita akhiri aja sesi terakhir ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Ini bertahan jumlahnya konstan, Prof. 260 terus ke atas ini, Prof. Kadang sampai 300. Artinya lumayan menarik diskusi seperti ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi rancang yang lebih baik lagi dan mohon saran dan masukannya nanti, Prof, dan kesediaannya juga beserta dukungan dari Optikom. Sebelum saya tutup, dari Ketua Optikom mungkin ada yang ingin disampaikan, Prof, sebelumnya. Ya, jadi saya kira pertanyaan-pertanyaan tadi bagus gitu ya, tapi kelihatan sekali bahwa kita itu masih apa istilahnya terkungkung ya, terperangkap di hal-hal yang administratif ya. Bukan substantif gitu ya. Misalnya Pak Agun tadi ya, saya di UI waktu itu 2004 aja sudah menghilangkan syarat untuk skripsi ya. Jadi di UI itu 2004 skripsi itu tuh udah kita jadikan opsional. Yang benar-benar mau menjadi ilmuwan gitu boleh dia ngambil skripsi. Tapi banyak yang ngambil kerja kelompok atau project ya, grup project.
ya, dan itu tuh masing-masing dapat nilai. Karena tadi yang seperti disampaikan Prof. Eko, yang harus dilihat itu adalah unit analisisnya itu kompetensi. Ya, jadi bukan naming, skripsi, tesis segala macam. S2 kita yang MTI, yang profesional itu project, ya, tidak ada tesis. Ya, jadi mirip-mirip seperti coursework saja. Tapi ada kerja-kerja konkretnya. Nah, ini juga mungkin Pak Armin ya sebagai penutup, saya pikir momen seperti ini bagus sekali ya, apalagi mengambil tema yang sedang hangat kita bahas, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ya, jadi maknailah, tadi ada itu di dalam chat ya, benar-benar maknailah apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar ya, Kampus Merdeka itu. Ini kebebasan akademik ya, kebebasan akademik. Ya, kalau saya kasih satu contoh, bukan berarti itu applicable persis sama dengan tempat Bapak Ibu sekalian. Tidak. Itu kalau itu kita lakukan, kita tidak menghargai keberagaman. Tapi sebaliknya, ya, guiding principle yang disampaikan oleh Prof. Eko tadi, jangan jual beli ijazah, jangan jual beli nilai. Orang nggak kuliah kok dikasih nilai A. Nah, ini yang nggak boleh gitu ya. Bebas merdeka seperti itu ya nggak boleh. Tapi kalau melakukan improvisasi, misalnya tugas akhir mahasiswa S1 yaitu proyek yang melibatkan 5 orang bahkan sampai 10 orang, jelas kompetensi apa yang mau dikeluarkan, ya jelas hasilnya seperti apa, karyanya dimanfaatkan orang, yaitu sudah jauh lebih hebat daripada skripsi yang ada bab 1, bab 2, bab 3 yang kebanyakan juga copy paste dari angkatan-angkatan sebelumnya ya. Jadi kalau dikasih Trunitin itu tuh nggak lulus itu semuanya. Ya, saya suka nek itu melihat, waduh S1 aja udah ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 gitu ya. Aduh, isinya dari dulu ya itu saja. Ya, jadi ayolah berubah. Makanya transformasi digital ini bukanlah karena teknologi ya, bukan karena siapa-siapa, tapi mindset dan culture, perilaku ya, persisnya perilaku kita juga harus berubah. Dan kalau kita tidak berubah, gimana kita mau menyajikan pelajaran yang dibutuhkan oleh mahasiswa kita generasi Z? Ini yang harus kita antarkan ke Indonesia. Memang fiturnya yang ada bisa tidur kalau memikirkan dipangkas, seperti itu. ada yang dipangkas. Baik, saya kira itu Pak Armin Lawi ya, sukses dengan seminar ini. Ini Mudah-mudahan ini terus bisa berlanjut dan kualitasnya terus bisa kita tingkatkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Zainal Hasibuan, Prof. Uco, dan Prof. Eko Indrajit atas waktu yang diberikan, sangat berharga sekali dan sangat atau wall plate ada 11D. Oke. Dengan berakhirnya sesi seminar tadi, closing statement dari Pak Prof. Eko, berakhir pula kita yang sesi untuk seminar nasional. Selanjutnya saya persilakan Pak Anca untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan paralel. Butuh foto bersama mungkin sebelum mana Pak? Saya aktifkan dulu kameranya supaya kita ada dokumentasi sedikit. Silakan Bapak Ibu. Kita aktifkan kamera. Aktifkan kamera Pak. Nah, saya hitung 1, 2, 3, senyum yang manis. 1, 2, 3. Oke. Ya, siap Prof. Terima kasih. Baik ya, saya izin live ya Pak Armin dan kawan-kawan ya. Ya, makasih banyak Prof. Uco, Eko. Thank you. Ya. Kami sampaikan jangan keluar Zoom dulu Bapak Ibu yang peserta khususnya pemakala dan non pemakala. Karena setelah ini ada penyampaian untuk sesi paralel. Itu link Zoom-nya saya sudah simpan di grup, di chat room sudah ada link untuk masuk. Jadi peserta non pemakala juga Bapak Ibu bisa ikut untuk sesi paralelnya. Silahkan pilih room sesuai dengan yang diinginkan. Silahkan masuk room ini. Pak Nasrullah silahkan di-share dulu Zoom-nya, alamat Zoom-nya. Di chat sudah ada saya tampilkan Bapak Ibu, bisa dilihat ada 10 room yang Bapak Ibu bisa bergabung di sana untuk sharing penelitian, sharing ini ya. Ini ada kami share. Silahkan pilih salah satu room. Untuk pemakala sudah bisa join jam 15 menit sebelum jam 1 ya. Waktunya kita istirahat, sholat dan makan di tempat masing-masing. Setelah itu Bapak Ibu bisa memilih room. Ada room paralel 1 sampai 10. ID meetingnya ini kodenya sama semua Bapak Ibu ya, konik.id. Untuk melihat paper
yang masuk Bapak Ibu untuk melihat topik-topik penelitian, judul penelitian bisa masuk ke konik.id. Silahkan akses ke situ untuk Bapak Ibu siapa tahu mau melihat konik topik-topik yang selaras dengan penelitian Bapak Ibu, silahkan join ke konik.id untuk melihat. Oke Bapak Ibu, demikian penyampaian dari panitia. Sampai jumpa di setelah paralel nanti pukul 16 Bapak Ibu kita kumpul lagi di room utama untuk penutupan dan pengumuman pemakalah terbaik. Jadi setelah jam presentasi itu pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan kumpul kembali jam 16.00 untuk pengumuman pemakalah terbaik sekaligus penutupan. Nah, jadi Bapak Ibu tidak room utama ini tetap kita buka ya. Room utama ini tetap terbuka. Ini pusat informasi kita room utama ini. Tapi untuk room paralel silahkan Bapak Ibu pilih room masing-masing sesuai dengan untuk peserta non pemakalah. Tapi untuk pemakalah sudah ada ketentuannya Bapak Ibu. Sudah dibagi sesuai dengan pemakalah. Termasuk moderator, silahkan Bapak Ibu moderator bisa standby di ruangannya masing-masing sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan. Siapa tahu ada yang kurang jelas informasinya. Iya, Mas Daeng. Ya, silahkan Pak Rangga. Ya, memastikan bahwa teman-teman itu jam 1 itu adalah jam 1 WITA. Ya, betul. Ya, jadi mudah-mudahan mereka atau teman-teman paham itu kita artinya yang waktu Indonesia bagian Barat itu jam 12. Betul. Nah, iya. Ya. Ya, terima kasih mengingatkan Mas Rangga. Ya. Jadi di waktu Indonesia Barat jam 12 atau waktu sekali. Indonesia bagian Tengah itu jam 13. Terima kasih. Siap. Waktu Makassar Bapak Ibu ya, waktu Indonesia Tengah jam 13.00 berarti jam 12 untuk waktu Jakarta dan waktu Papua itu atau di timur jam 14. Demikian Bapak Ibu ya. Untuk menyesuaikan waktunya. Silahkan nanti join pada pukul